Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku bersama Eka Putri Lestari dengan NIM 18622201072, kelas akuntansi 6 shift 2 malam, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di pertemuan kali ini, aku masih mau share ke kalian tentang mengolah data lagi menggunakan aplikasi SPSS. Di video kali ini, tapi kita bahasnya tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda. Bagaimana sih itu? Seperti apa? Yuk kita belajar bareng-bareng. Oke, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang biasa kita gunakan itu ada 5. Apa saja? Yang pertama itu namanya uji multikolinearitas. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji normalitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Dan yang kelima, itu uji linearitas. Tapi tidak melulu ini secara berurutan yang kita gunakan. Tapi tergantung data yang ada dan jenis data apa yang akan kita olah. Tapi sebagai contoh, kita lakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik. Lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian kita melakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, maka kita melakukan pengujian. Nah, di dalam pengertiannya tersendiri, uji asumsi klasik merupakan suatu persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square atau yang disebut singkatannya OLS. Jadi, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya pada regresi logistik atau regresi ordinal. Tapi demikian juga tidak semua uji asumsi klasik itu harus dilakukan pada analisis regresi linier. Misalnya, uji multikolinearitas itu tidak dilakukan pada analisis regresi linier sederhana, dan uji autokorelasi itu tidak perlu diterapkan juga pada data cross-sectional. Selanjutnya, yaitu di sini ada 6 jenis-jenis uji asumsi klasik. Yang pertama, itu ada uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Dan yang kelima, uji linearitas. Penjelasan masing-masing dari jenis-jenis uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Kenapa? Karena mode regresi yang baik itu memiliki residual yang terdistribusinya itu normal. Jadi, uji normalitas itu bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi dilakukan pada nilai residualnya. Tapi sering dilakukan kesalahan yang biasa kita lakukan itu bahwa uji normalitas itu biasanya dilakukan pada masing-masing variabel. Tapi hal ini tuh seharusnya dilarang. Tetapi model regresi memerlukan normalitasnya pada nilai residualnya, bukan pada masing-masing variabel penelitiannya. Terus yang kedua, uji multikolinearitas. Di sini digunakan untuk menentukan adakah korelasi yang tinggi antara variabel independen dan model regresi linier berganda. Nah, di sini maksudnya itu jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya itu menjadi terganggu. Sebagai ilustrasi, misalnya model regresi dengan variabel bebasnya
dengan variabel bebas motivasinya kepemimpinan dan kepuasan kerja, dengan variabel terikatnya adalah kinerja. Maka logika sederhananya di sini adalah bahwa model tersebut itu untuk mencari pengaruh antara motivasi, kepemimpinan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Jadi tidak boleh adanya korelasi yang tinggi antara motivasi dengan kepemimpinan, motivasi dengan kepuasan kerja, atau antara kepemimpinan dengan kepuasan kinerja. Nah, alat statistik yang dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas ini adalah variance inflation faktor atau FIF. Nah, korelasi Pearson antara variabel-variabel bebas atau dengan melihat eigenvalues-nya dan condition index atau CI. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Di sini memiliki pengertian berguna untuk memeriksa apakah ada perbedaan yang sama atau tidak antara residu dengan pengamatan lain. Maksudnya di sini yaitu mode regresi ini nih memenuhi persyaratan di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, tapi tetap atau disebut hemoskedastisitas. Nah, deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatterplot dengan memplotkan nilai z-pred atau nilai prediksi dengan spreadsheet atau nilai residualnya. Model yang baik itu didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik seperti mengumpul di tengah, terus menyempit, kemudian melebar, atau bahkan sebaliknya. Kemudian bisa juga menyempit. Nah, uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Gleiser, Rank-Spearman, atau uji White. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Di sini, uji ini dilakukan untuk melihat apakah korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya atau T-1. Maksudnya di sini tuh secara sederhana bisa kita terapkan bahwa analisis regresi merupakan bisa kita lihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Sebagai contoh nih, misalnya pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar misalnya. Nah, data tingkat inflasi pada bulan tertentu, misalnya bulan Februari, itu akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi pada bulan Januari. Berarti terdapat gangguan autokorelasi pada model tersebut. Gitu. Nah, uji autokorelasi ini dilakukan pada data time series atau datanya itu runtut waktu, dan tidak perlu juga dilakukan pada data cross section pada kuesioner, di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Yang kelima, yang terakhir yaitu uji linearitas. Uji linearitas ini dilakukan untuk melihat adakah hubungan yang dibangun memiliki model atau tidak.
maksudnya di sini itu jenis uji ini tuh jarang digunakan dalam berbagai penelitian. Kenapa? Karena biasanya model ini dibentuk berdasarkan telaah teoritis. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya ini disebut linear. Nah, hubungan antara variabel yang secara teori bukan merupakan hubungan linear sebenarnya itu sudah tidak dapat dianalisis dengan regresi linear. Misalnya masalah pada elastisitasnya. Jadi, jika ada hubungan antara dua variabel yang belum diketahui apakah linear atau tidak, uji linearitas ini tidak dapat kita gunakan untuk memberikan judgement bahwa hubungan bersifat linear atau tidak. Oke, uji linearitas ini juga digunakan untuk mengkonfirmasi apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikannya ini secara teori sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang ada. Nah, uji linearitas juga dapat dilakukan uji Durbin-Watson, Ramsey test, atau uji Lagrange multiplier. Oke, selanjutnya terdapat jenis-jenis asumsi klasik pada regresi linear. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana. Nah, di dalam uji ini terdapat asumsi klasik antara lain ada 6. Yang pertama, data interval atau rasio. Yang kedua, linearitas. Yang ketiga, normalitas. Yang keempat, heteroskedastisitas. Yang kelima, outlier. Yang keenam, autokorelasi. Terus, yang kedua, itu ada uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Nah, di dalam uji klasik ini terdapat asumsi bahwa ada 7. Antara lain yang pertama, data interval atau rasio. Yang kedua, linearitas. Yang ketiga, normalitas. Yang keempat, heteroskedastisitas. Yang kelima, outlier. Yang keenam, multikolinearitas. Yang ketujuh, autokorelasi. Oke, perbedaan dari asumsi klasik regresi linear sederhana dan berganda itu bahwa asumsi klasik antara regresi linear sederhana dan berganda itu dikatakan hampir sama. Tapi ada letak perbedaannya, yaitu terdapat pada uji multikolinearitas, di mana syarat tersebut ini hanya untuk regresi linear berganda. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis regresi berganda menggunakan tingkat signifikannya itu 5%. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 berarti model regresi ini dapat digunakan untuk lebih lanjut memprediksi dampak fitur perusahaan pada pengungkapan sukarela. Nah, hasil uji parsial menggunakan menggunakan alfa 5%, ini menghasilkan 3 variabel independen dengan signifikansi kurang dari 0,05, yaitu di mana variabel ukuran perusahaan, utang, dan likuiditas. Tapi hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, hutang, dan likuiditas perusahaan secara statistik dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela tahunan secara individual. Variabel kepemilikan saham publik tidak memiliki dampak yang signifikan secara statistik pada ruang lingkup variabel pengungkapan sukarela pada laporan tahunan. Nah, uji asumsi klasik ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak
adanya korelasi antara variabel independen atau multikolinearitas, tidak adanya kejadian antara faktor-faktor intrusif atau heterokedastisitas, dan tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau autokorelasi. Oke guys, jadi di sini kita akan belajar tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini aku mempunyai aplikasi SPSS yang IBM SPSS Statistik tipe 24. Oke. Sebenarnya banyak tipenya, tapi yang aku pakai di sini yang tipe 24. Pertama, kita siapkan aplikasinya sudah, dan yang kedua aku sudah menyiapkan datanya. Ini datanya. Lanjut saja kita eksekusi. Pertama, kita copy datanya, hasil penjumlahan. Ini kita copy. Kita buka sheet baru. Paste spesial, kita ambil yang transpose agar hasilnya ke bawah. Kita copy lagi. Nih. Kita paste. Ya. Di kolom measure kita pindahkan ke scale. Scale. Nah, di kolom desimal kita ganti 0. 0. Lanjut kita ambil data lagi dari Excel. Kita copy data ini, data angkanya, kita paste ke data view. Kita paste. Oke, sudah muncul. Setelah itu, kita bisa klik Analyze, Regression. Kita pilih yang linear. Nah, untuk kolom dependent kita isi dengan variabel Y. Dan untuk yang X1, X2, X3 kita pindah ke independent. Setelah itu kita klik plots. Nah, pada bagian Y kita bisa pilih yang spreadsheet, yang Y, dan untuk yang X kita pilih yang zspread ke X. Dan pada bagian standardized residual plots kita centang yang histogram dan normal probability plot. Kita semua centang, habis itu kita continue. Setelah itu oke. Nah, di sini merupakan hasil dari uji klasik. Nah, jenis ini merupakan dapat dilihat dari tampilan histogram. Nah, tapi sebelumnya uji asumsi klasik jenis data normalitas itu memiliki tujuan normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual ini memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, untuk melakukan uji ini kita hanya memerlukan 70 responden. Kita pertama lihat uji grafiknya. Nah, di sini terlihat uji grafiknya histogram ini terlihat seperti lonceng ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Sedangkan di dependent variable Y ini, yang normal PP plot regression standard residual, ini terlihat bahwa titik-titik ini menyebar sepertiga di sekitar garis diagonal ini kan.
dan di dekat garis diagonal ini, maka bukti ini menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Selanjutnya, kita akan uji statistiknya. Langkah yang dilakukan yaitu kita di kolom variable view, pertama kita akan klik analyze, terus kita pilih non-parametric test, kita ambil one legacy dialog. Kita pilihnya yang satu sampel KS. Nah, di sini untuk variabelnya ini dari X1 sampai Y kita pindahkan, kemudian oke. Nah, di sini terlihat hasilnya bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov test ini pada penelitian ini menunjukkan bahwa tes statistik ini lebih besar dari 0,05 dan asim sig2 tet ini kurang dari 0,05 ini. Maka demikian pada penelitian ini terbukti bahwa distribusi ini terlihat normal. Kita di sini akan menguji pada jenis data multikolinearitas. Pertama, kita ke data ini, kita pertama klik analyze, setelah itu ke regression, pilih linear, setelah linear, sini tampilan dependennya Y, blok 1 of satunya X1, X2, X3, kita klik statistik, di situ kita matikan estimate dan mode of fit, kita klik yang covariance ini, matrix, dan collinearity diagnosis, lanjut continue. Setelah itu, oke. Nah, hasil dari nilai koefisien ini terlihat bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki nilai VIV lebih dari 10. Kita bisa lihat. Dan tidak ada yang memiliki tolerance value-nya ini lebih dari 0,1. Jadi, kesimpulan dari koefisien penelitian ini bebas dari multikolinearitas. Setelah itu, kita lakukan uji heteros. Pertama, kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Nah, untuk kolom dependent dan independent sendiri ini sudah terisi. Kemudian kita bisa klik close. Nah, di sini sudah terisi dengan Y-nya spreadsheet dan X-nya dengan isi Z-rate. Nah, itu kita bisa klik continue. Kemudian oke. Nah, di sini pada gambar tentang grafik scatter plots ini terlihat bahwa titik ini menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 ini pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterodisticitas pada model regresi, sehingga model regresi lainnya yang dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nih, bisa kita lihat nih. Kemudian kita akan melakukan uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini kita bisa klik analyze, kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, ini kolomnya kan sudah terisi.
dependennya Y dan Y-nya kita klik statistik, kita ke covariance matrixnya ini kita matikan, dan collinearities juga kita matikan. Nah, yang kita bisa klik yang Durbin Watson-nya. Lalu kita continue, kemudian OK. Nah, terlihat di sini pada nilai uji heterotridativitas ini, 15 kan, nilai tabel DU-nya ini untuk jumlah sampel itu kan 100 dibagi N dengan jumlah variabel independennya 2, K-nya kan sama dengan 2, berarti signifikannya 5%, maka akan diperoleh nilai DU-nya 1,703. Nah, nilai Watson 1,715 lebih kecil dari 4, min DU sama dengan 0,297, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Pada uji hipotesis, kita bisa klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Nah, di sini kolom dependen kan dan independennya kan sudah terisi. Lalu kita oke. Nah, di sini adalah model hasil uji pada uji hipotesis. Nilai F hitung ini sama dengan 40,393 nilai F tabel untuk N sama dengan 70, yaitu dengan DL1-nya sama dengan 3 dan DF2-nya sama dengan 66, dan alfa sama dengan 5% adalah 2,774. Maka nilai F hitung 1003 lebih besar daripada F tabel, yaitu 2,744, dan probabilitas yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi hipotesisnya yaitu bahwa penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak pada berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP ini, atau hasilnya itu dapat diterima. Kemudian kita akan melakukan uji hipotesis untuk uji parsialnya atau uji T-nya. Nah, uji T-nya ini yang pertama, nilai T hitung pada variabel E1 sebesar 2,289 dengan signifikannya 0,21 dengan nilai koefisiennya yaitu 0,143. Nah, untuk T tabelnya untuk N-nya itu 70, DF sama dengan 70 kurang 3 sama dengan 67, dengan alfa 5% adalah 7,06. Maka nilai T hitung yaitu 2,373 lebih besar daripada T tabel itu sendiri, dan probabilitas yaitu 0,21 lebih besar dari 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepada kepatuhan wajib kerja. Atau nilai T hitung variabel X2 yaitu sebesar 0,866 dan signifikannya yaitu 0,390.
dengan nilai koefisien yaitu 0,052 0,113 dan dengan nilai T tabelnya itu X sama dengan 70, DF-nya sama dengan 70 kurangi 3 yaitu 67 dengan alfa 5% adalah 1,96. Maka nilai T hitung ini lebih kecil daripada 0,6, maka probabilitasnya itu hipotesis kedua ini tingkat pemahaman perpajakan ini berpengaruh positif, maka pernyataan tersebut dapat ditolak. Kemudian yang ketiga yaitu pada nilai T hitung variabel X3-nya ini kan sebesar 3,178. Nah, dengan probabilitasnya 0,02. Dengan nilai koefisiennya itu 0,718 koefisiennya. Dengan nilai T tabel untuk N 70, maka DF-nya sama dengan 70 min 3 sama dengan 67 sama dengan alfa 5% adalah, maka besarnya kita lihat ini dapat kita lihat bahwa besarnya adjusted R-square ini 0,553. Dengan demikian, besarnya pengaruh yang diberikan variabel X1 penerapan e-filing dan X2-nya tingkat pemahaman perpajakan dan X3-nya kesadaran wajib pajak terhadap Y adalah sebesar 55,3%, sedangkan sisanya sebesar 36,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang kita teliti dalam penelitian ini. Untuk persamaan regresi, persamaan regresi yang dari tabel koefisien ini dapat diperoleh 4,204 ditambah 0,52x1 ditambah 0,80x2 ditambah 0,946x3 ditambah E, maka nilai konstanta 4,204 bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan, maka penerapan e-filing tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak, maka nilai variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 4,204. Maka pada nilai koefisien regresi penerapan e-filing sebesar 0,052. Berarti jika terjadi kenaikan 1 poin pada variabel penerapan e-filing atau variabel tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,052 dan nilai koefisien regresi tingkat pemahaman perpajakan sebesar 0,80. Berarti jika terjadi kenaikan 1 poin pada variabel tingkat pemahaman perpajakan, maka dianggap konstan. Jadi nilai kepatuhan akan naik sebesar 0,80 dan nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,946. Bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin pada kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman perpajakan dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,946. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang bisa aku sharing ke kalian tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda
serta mengolah datanya menggunakan aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.